Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Guru Kreasi. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu teknik printing, yaitu pelajaran SBK kelas 7 semester 2. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai macam-macam teknik membatik. Hari ini kita fokus pada teknik printing. Metode membatik yang semacam ini tentu saja bisa kita lakukan dengan membuat sentuhan batik di atas kain melalui cara printing. Jadi, membuat batik dengan metode ini membutuhkan suatu alat printing. Kemudian, proses pewarnaannya hanya diwarnai pada satu bagian sisi kain batik saja, ya, sehingga produksinya efisien. Proses membatik dengan metode ini sangat cepat sekali, ya. Itu kelebihannya. Karena membatik menggunakan printing biasanya digunakan oleh perusahaan. Dan kelebihan lainnya juga batik printing ini harganya sangat murah sekali dibandingkan dengan batik tulis. Kenapa batik tulis lebih mahal? Tentu saja karena batik tulis dikerjakan dengan membutuhkan ketelitian dan kreativitas yang seni, ya, kreativitas seni yang sangat tinggi dalam membuatnya, ya. Kemudian kelebihan yang lain dari teknik printing membatik yaitu waktu pembuatannya sangat cepat sekali, ya. Dalam sekali cetak kita hanya membutuhkan 5 menit saja dalam proses pembuatannya. Karena memang alatnya begitu canggih sekali, ya. Makanya bisa cepat karena alatnya yang begitu canggih sekali. Sehingga motif batik yang dihasilkan memiliki hasil yang sangat detail sekali, ya. Itu merupakan teknik printing. Teknik printing terbagi atas berbagai macam teknik, yaitu terbagi atas 5 macam teknik. Teknik yang pertama dinamakan sebagai screen printing. Screen printing dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai teknik menyablon. Teknik menyablon merupakan salah satu teknik metode langsung dari pencetakan kain, yang dimana screen atau film masih digunakan untuk mentransfer pattern atau pola desain ke dalam suatu kain. Teknik ini terbagi atas 2 jenis, yaitu flat bed screen printing dan rotary screen printing. Teknik ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, tentu saja, ya. Kelebihannya, pencetakan dapat dilakukan pada warna yang terang dan kain berwarna gelap dengan intensitas yang sama. Sedangkan kekurangannya, menggunakan teknik ini diharuskan produksi yang sangat besar, sehingga jika produksinya kecil sangat tidak efisien terhadap biaya produksi tersebut, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teknik screen. Yang kedua yaitu teknik resist printing. Teknik yang kedua ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan pasta resist secara khusus, yaitu pada kain dalam bentuk pattern. Setelah itu dilakukan proses mewarnai kain sehingga pasta yang diimplementasikan atau yang diterapkan tersebut akan menahan proses pencelupan dan akan muncul sebagai warna dasarnya. Contoh dari teknik ini yaitu meliputi teknik yang dinamakan sebagai teknik batik dan teknik tie-dye, yaitu proses penggunaan pasta resistnya berupa parafin, atau parafin itu dinamakan sebagai malam. Setelah itu, ketika warna dan corak yang kita inginkan tersebut telah selesai kita celupkan, maka dilakukan proses penghilangan malam tersebut, ya.
proses penghilangan parafin tersebut. Nah, yang ketiga itu dinamakan sebagai discharge printing. Teknik discharge printing ini harus kalian perhatikan bahwa merupakan teknik dari teknik printing yang pada proses pengimplementasiannya atau proses penerapannya yaitu dengan cara menghilangkan warna dari area tertentu, yaitu tentu saja pada kain yang sudah dicelupkan. Teknik discharge printing ini yaitu menggunakan bahan-bahan kimia khusus ya. Jadi pada proses penggunaannya discharge printing menggunakan bahan-bahan kimia khusus. Metode yang keempat yaitu engraved rolled printing, yaitu proses pencetakan kain di mana pewarna diterapkan dengan cara melewatkan kain ke media cetak desain yang diukir atau dalam bahasa Inggrisnya di engraving pada roll mesin cetak. Kemudian kain hasil produksinya dijual secara gulungan atau roll kain. Ini untuk teknik engraved roll printing. Berikutnya, yang terakhir itu ada yang dinamakan sebagai teknik spray printing. Teknik ini tentu saja menggunakan alat penyemprot ya. Yaitu fungsinya untuk apa? Untuk mentransferkan pewarna yang kita inginkan ke dalam suatu kain. Contohnya, alat penyemprot tersebut dinamakan sebagai spray gun atau airbrush, di mana penggunaannya digunakan untuk menempelkan warna pada kain melalui screen. Nah, itu teknik-tekniknya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.